Selamat siang, pagi, sore, atau malam. Saya Naila Firlina Mira dengan NIM 171442315 dari kelas pemasaran digital A. Di sini saya akan menjelaskan atau deskripsi tentang jawaban saya kemarin. Prinsip yang pertama itu membuat rencana jangka panjang. Contohnya aku dulu pernah buat rencana jangka panjang saat SMA di kelas 1. Rencana panjangnya itu dari kelas SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 aku mau ngapain aja. Nah, target di rentang tersebut tuh aku pengen punya nilai yang tinggi di setiap semesternya biar aku bisa masuk PTN. Lalu pas kelas 3 SMA aku nulis rencana jurusan-jurusan apa aja yang aku mau daftarin. Lalu setelah itu masuk kuliah aku juga punya target punya nilai IPK yang tinggi dan bisa masuk salah satu organisasi di kampus. Lalu target setelah itu di semester akhir aku pengen bisa magang atau kerja, atau minimal aku punya usaha sendiri biar aku punya pengalaman juga saat mau melamar kerja setelah lulus. Lalu prinsip setelahnya itu mengetahui strength dalam diri kita, atau kita tuh suka dengan hal apa sih biar kita bisa menekunkan hal itu menjadi keterampilan yang baik. Lalu prinsip setelahnya itu belajar atau bekerja dengan mempunyai target. Contohnya itu saya mempunyai target IPK di setiap semesternya agar bisa lulus cum laude atau di waktu yang tepat. Setelah itu mempunyai waktu untuk praktis atau latihan. Kayak contohnya itu saya pengen bisa bahasa Inggris, berarti saya harus punya effort yang lebih untuk meluangkan waktu belajar bahasa Inggris setiap waktunya. Misal saya meluangkan waktu sehari 10 atau 20 menit untuk belajar bahasa Inggris, atau seminggu tuh harus ada 3 atau 5 kali belajar bahasa Inggris. Lalu setelahnya minum air yang banyak. Ini fun fact, dulu pas SMP tuh aku sama teman-teman aku bawa Tupperware yang ukuran 1 liter, dan kita tuh senang kalau misal sebelum zuhur atau siang minum kita tuh udah habis, berarti tandanya kita udah minum yang banyak. Jadi itu menjadi kebiasaan buat saya sampai sekarang, untuk nargetin setiap harinya tuh harus minum air minimal 1 liter. Setelah itu memakan makanan yang sehat seperti sayur, buah, yogurt setiap hari. Lalu membaca buku. Untuk membaca buku ini saya lagi mencoba dari awal tahun untuk membaca buku, karena saya juga sadar saya nggak gampang untuk membaca buku. Jadi saya sedang rutin untuk membaca buku dengan buku yang saya suka. Sekarang tuh saya lagi suka buku yang berhubungan tentang self awareness. Lalu selanjutnya mendengarkan TED Talk. Ini juga dulu aku pernah rutinin buat dengerin TED Talk. Seenggaknya aku tahu kata-kata baru dalam bahasa Inggris itu apa. Kenapa sih aku jalanin yang aku pilih itu baca buku? Karena aku tuh sadar dari dulu teman-teman aku suka baca buku, tapi aku tuh nggak terlalu interest dengan baca buku. Walau kalau pas SD TK tuh aku suka baca buku, tapi saat SMP SMA tuh aku nggak terlalu tertarik sama baca buku. Nah, tapi awal tahun ini aku lagi coba untuk baca buku, tapi aku tertarik dengan baca buku yang berhubungan tentang self awareness. Sekarang aku lagi baca buku, udah 2 buku yang udah selesai, jadi aku mau ngelanjutin 1 buku lagi. Dan aku tuh emang agak susah untuk bisa tahan baca buku, jadi aku biasanya nargetin kayak sehari itu minimal 3 halaman tuh harus selesai, karena biasanya tuh biar ketagihan buat penasaran setiap hari untuk membacanya. Jadi semoga dengan aku baca buku ini tuh bisa jadi hobi aku selanjutnya dan bisa menambah wawasan aku. Di sini saya akan mempersingkat. Misal Senin sampai Jumat itu kan waktunya kuliah, tapi kadang kuliahnya itu kadang online atau offline. Nah, kalau kuliah offline, saya juga sadar karena rumah saya jauh dari UNJ, menempuh jarak sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi kalau misal saya ada kuliah jam 1, biasanya saya tuh sudah siap kayak mandi, sarapan, semuanya tuh pas pagi, minimal tuh jam 8 atau jam 9 sudah siap. Jadi saat mau OTW ke stasiun itu nggak buru-buru. Nah, kelas saya jam 1, saya berangkat ke stasiun itu jam setengah 11. Kenapa jam setengah 11? Biar saat nyampe kampus juga nggak terburu-buru, bisa santai. Nah, sampai OTW jam setengah 11, nyampe kampus itu jam 12. Jadi saya bisa punya waktu untuk sholat, makan, atau melakukan kegiatan sebelum kelas. Nah, setelah selesai kelas itu jam 3 sore. Biasanya saya ngobrol atau main dulu bersama teman-teman. Tapi kalau misalnya saya sedang mempunyai tugas yang banyak atau kegiatan yang banyak, biasanya saya langsung pulang duluan setelah kelas biar nyampe rumah tuh nggak terlalu malam. Contohnya itu mengerjakan tugas, kan setiap minggu itu pasti aja ada tugas dari setiap matkul dan deadline itu yang berdekatan. Nah, contoh itu kalau misalnya kuliah online dari pagi sampai sore, itu kan bisa langsung dikerjakan dalam waktu di saat itu juga, bisa langsung dikerjakan sampai malam gitu. Tapi kalau misal kita ada kuliah offline, nah aku biasanya kalau ada kuliah offline sore aku langsung pulang ke rumah, nyampe rumah itu maghrib. Dan
maghrib aku bersih, biasanya aku start jam 7 atau jam 8 untuk ngerjain tugas. Nah, tapi kan suka ada beberapa tugas 3 atau 2. Nah, biasanya aku tuh ngejadwalin diri aku untuk nyelesain tugas ini tuh untuk beberapa waktu. Misal satu tugas aku harus ngelesain dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Terus selanjutnya aku bisa ngerjain tugas yang lain. Dan itu menurut aku sangat ngebantu buat aku nyelesain deadline yang mepet-mepet. Jadi akunya juga nggak stres kalau lagi banyak tugas karena sudah ngejadwalin diri aku sendiri. Nah, dengan begitu juga aku juga bisa istirahatnya tuh cepet gitu. Jadi karena sudah dijadwalin seperti itu. Nah, yang strategi pertama itu aku pernah nulis notes atau kata-kata semangat di wallpaper HP. Kalau kata-kata semangat itu contohnya aku pernah di wallpaper tulisannya itu you can try again, kamu bisa nyoba lagi. Kenapa aku masang kata mutiara itu di wallpaper? Karena biasanya saat aku lagi gagal di pertanyaan atau kayak nggak maksimal di suatu pelajaran, aku tuh langsung bisa motivasi diri di waktu tersebut juga. Karena you can try again, ya kamu bisa nyoba ya sekali lagi walaupun sudah salah berkali-kali, tapi kamu juga bisa mencobanya lagi sampai benar. Strategi 2, biasanya aku luangin waktu 20 menit untuk belajar atau ngelakuin sesuatu yang sedang aku pengen punya target. Misal belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris kan harus dari kemauan diri sendiri dan gak bisa dipaksa gitu kan. Nah, biasanya waktu dulu aku pernah sehari tuh kayak minimal nonton satu video yang durasinya itu 15-20 menit. Karena dengan begitu nggak sadar tuh sambil belajar dalam waktu 20 menit itu. Tapi harus secara konsisten setiap hari. Kenapa? Biar agar terbiasa kita tuh harus belajar setiap harinya biar mencapai goals tersebut. Kalau menurut saya, kalau lagi sedang gagal atau gak maksimal di suatu kegiatan atau mata kuliah tersebut, ya memang pasti ada rasa kecewa dari dalam diri kita. Tapi gagal itu juga nggak ada salahnya. Jadi jangan berhenti di situ, tapi mikirin selanjutnya itu kita harus apa dan mengevaluasi dari kesalahan sebelumnya itu itu tuh apa, biar bisa kita mengupgrade diri untuk bisa jadi pede di berbagai kegiatan. Contohnya itu kayak kita pengen punya public speaking yang bagus, dan itu kan pasti nggak langsung bisa public speaking yang bagus apalagi di depan banyak orang. Itu wajar banget kalau misal awal-awal itu kita gugup atau gagal, tapi minimal tuh kita bisa ngerasain hal itu walaupun gagal agar bisa percaya diri di next kegiatannya. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai atau terbata-bata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.